Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Agenda Pembelajaran. Ya, kali ini kita akan menyiapkan sebuah dokumen yang akan kita gunakan untuk membuat laporan atau skripsi atau makalah dan lain-lain yang sejenis. Nah, kita akan mulai nanti dengan mengatur layout halaman. Kemudian kita akan lanjutkan nanti dengan beberapa hal yang perlu kita siapkan sebelum kita mulai menginput teks, gambar, dan lain sebagainya ke dalam dokumen kita. Jadi kita nanti akan mulai berdasarkan urutan-urutan yang kami anggap efektif untuk membuat sebuah dokumen yang siap pakai. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Kita akan mengatur dulu layout halaman dari dokumen ini. Untuk layout halaman ini kita atur di dalam menu page layout. Kita masuk dulu ke menu page layout. Nah, di sini ada beberapa pilihan yang bisa kita atur. Yang pertama, kita perlu atur dulu di size-nya ini. Size kita gunakan untuk mengatur paper size atau ukuran kertasnya. Di sini ada beberapa ukuran yang kita sudah kenal, yaitu ada ukuran A4 yang sangat familiar kita gunakan. Kemudian ada juga ukuran kertas yang lebih pendek, yaitu letter 8,5 x 11 in. Ini biasa kita kenal sebagai kertas quarto. Nah, selain itu juga kita mengenal kertas folio. Nah, kita bisa lihat di sini untuk kertas folio, di sini tidak tersedia pilihannya. Nah, bagaimana jika kita ingin menggunakan kertas folio atau kertas F4? Nah, karena pilihannya tidak tersedia, kita bisa menggunakan custom size. Kita bisa klik di more paper size, kemudian kita atur untuk headnya. Untuk A4 itu 29,7, jadi kita ganti ini menjadi 33 cm. 33 cm itu adalah tinggi atau panjang dari kertas ukuran folio atau F4. Nah, jika sudah diisi 33 cm, kita klik OK. Ya, begitu kita cek lagi di size. Yang aktif sekarang adalah custom size-nya. Ya, custom size. Oke. Kemudian yang berikutnya, di sebelahnya, sebelah kanan dari paper size ini ada orientation. Nah, ini perlu kita atur jika kita ingin mengatur posisi pencetakan. Jika kita akan mencetak secara landscape atau secara mendatar, kita mengikuti lebar kertas, kita harus pilih landscape. Standarnya adalah portrait, kertas dalam posisi berdiri, jadi mengikuti tinggi kertas atau panjang kertas. Landscape ini mengikuti lebar kertas. Ini bisa kita rubah, misalnya ke landscape. Nah, perubahannya mungkin kelihatan di sini. Coba kita kecilkan. Ya, terlihat perubahan di sini. Ini lebar kertas sekarang 33 cm, sedangkan tingginya menjadi 21 cm. Karena sekarang kertas ini berada dalam posisi landscape. Coba kita kembalikan ke portrait. Nah, seperti ini. Untuk lebarnya sekarang menjadi 21 cm, sedangkan tingginya atau panjangnya adalah 33 cm. Oke, ini untuk orientation. Jadi pilih jika Anda memerlukan pengaturan kertas, apakah portrait atau landscape. Kemudian kita ke sebelah kanannya lagi. Di sini ada margin. Margin ini digunakan untuk mengatur batas halaman. Batas halaman yang maksud adalah batas area pengetikan. Ada 4 batas di sini, ada top, batas atas, ada right, batas kanan, bottom, batas bawah, dan left, batas kiri. Di sini sudah ada. Kemudian pilihan-pilihannya sudah tersedia di sini, sudah ada template yang bisa kita pilih. Ada pilihan normal,
kita bisa baca sendiri di sini berapa saja ukuran dari batas-batas halaman ini atau margin ini. Kemudian ada narrow juga, ada moderate dan lain sebagainya. Nah, bagaimana jika kita ingin menggunakan atau menentukan sendiri batas-batas halaman? Kita bisa atur dengan mengklik tombol custom margin. Ya, kita masuk ke kotak dialog page setup. Di sini bisa kita atur dengan menggunakan panel panah atas atau panel panah bawah, atau bisa langsung dengan mengetikkannya di dalam kotak top misalnya. Ya, kita coba dengan cara yang paling cepat, misalnya di sini. Di sini kita blok saja, kemudian kita ketikkan. Misalnya kita punya aturan untuk topnya itu adalah 3 cm. Kita ketik saja angka 3, tidak perlu menambahkan sentimeternya. Kemudian ke bottomnya, untuk bottom misalnya kita atur 4 cm. Kemudian leftnya adalah 3 cm, kemudian rightnya 3 cm misalnya. Ya, di sini top 3, bottom 4, left 3, kemudian right sebanyak 3 cm. Nah, kemudian di sini ada satu kotak, itu kotak gutter. Apa kotak gutter ini? Kotak gutter adalah area penjilidan. Jadi kalau kita ingin menjilid, kita bisa memprediksi, memperkirakan berapa sentimeter yang kita butuhkan, ya, space yang kita butuhkan untuk menjilid. Misalnya 1 cm, maka kita masukkan di sini angka 1 cm, sehingga batas kiri halaman sebenarnya menjadi 4 cm. Nah, bagaimana jika gutternya tidak kita tentukan? Ya, silakan saja ini dinolkan. Misalnya ada ketentuan untuk kiri itu 4, langsung saja isi di sini 4. Di kotak left langsung isi menjadi 4. Artinya batas atau margin kiri adalah 4 cm. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu tinggal kita klik OK. Nah, ini dia. Bisa diperhatikan di sini. Jika kita gunakan ukuran ya 100%, di sini bisa kelihatan batas kirinya adalah 4, 1 2 3 4 cm. Kemudian batas kanan adalah 3, batas atas 3, ya 1 2 3 cm. Sedangkan batas bawahnya adalah 4 cm. 1 2 3 4 cm di sini. Oke. Ini adalah margin atau batas-batas halaman. Jadi batas halaman itu ditandai dengan adanya penggaris yang berwarna buram dan berwarna putih atau berwarna cerah. Nah, kemudian kursor berada pada posisi 0 cm sekarang. Ini adalah batas kiri halaman, batas kanan halaman, batas bawah, batas atas, dan seterusnya. Oke. Nah, ini untuk pengaturan margin. Nah, ini bagian yang pertama yang sangat penting. Lebih baik kita atur di awal, karena kita nanti tidak perlu repot-repot lagi untuk mengatur margin, mengatur ukuran kertas, dan lain sebagainya. Kita perlu atur di awal sebelum kita mulai menginput atau mengentry dokumen atau isi dokumen kita. Oke, yang berikutnya kita akan mencoba untuk menggunakan menu atau tombol break di sini. Apa yang maksud dengan tombol break nanti akan kita lihat secara lebih detail. Oke, sekarang kita mulai dengan membuka halaman baru. Jika kita memiliki dokumen yang cukup banyak tulisannya, teksnya cukup banyak, maka halaman berikutnya akan terbuka secara otomatis. Ini jika kita sudah mengetikkan atau menginput teks dalam jumlah yang besar. Jika halaman pertama sudah penuh atau sudah sampai di margin bawah, batas bawah halaman, maka
komputer akan secara otomatis membuka halaman baru. Ini jika teksnya banyak. Kita akan coba misalnya sini. Oke, misalnya kita kopikan saja misalnya di sini dengan dummy text ini. Ya, perhatikan di sini batas kiri, batas kanan, sudah ya. Kemudian coba kita perbanyak teksnya. Ya. Jika teks sudah sampai batas bawah, maka komputer akan membuka halaman baru secara otomatis. Sekarang posisinya adalah ada di halaman 2, page 2 of 2. Artinya kursor kita sekarang ada di halaman 2 dari 2 halaman yang ada. Nah, ini jika kita menginput teks dalam jumlah besar, komputer akan membuka sendiri halaman baru. Nah, bagaimana jika misalnya isi dokumen kita tidak terlalu banyak? Jika isi dokumen tidak terlalu banyak, maka kita bisa membuka halaman baru dengan kombinasi tombol Ctrl plus Enter. Di Ctrl Enter. Seperti ini. Kita membuka halaman baru secara paksa. Ctrl Enter. Ini yang pertama. Kemudian untuk membuka halaman baru, selain dengan Ctrl Enter, kita bisa menggunakan tombol break ini. Jadi sini di break ini ada beberapa pilihan. Yang pertama kita bisa menggunakan next page. Ya, next page. Juga membuka halaman baru. Ya, jika kita menggunakan next page ini, kita bisa lebih leluasa untuk mengatur 2 halaman ini. 2 halaman ini bisa memiliki aturan yang berbeda. Misalnya begini, di halaman pertama kita tetapkan orientationnya adalah tetap portrait. Nah, tapi di halaman 2 kita bisa atur di sini orientationnya menjadi landscape seperti ini. Berbeda. Nah, namun jika seperti tadi misalnya, ini kita batalkan dulu. Jika seperti tadi misalnya kita menggunakan Ctrl Enter, kita tidak akan leluasa untuk mengatur 2 halaman ini. 2 halaman ini akan tetap memiliki format yang sama. Jika kita merubah halaman kedua, maka halaman pertama juga akan ikut terpengaruh dengan aturan baru yang ada di halaman 2. Misalnya begini, kursor ada di halaman kedua, coba kita atur kembali orientationnya dari portrait rubah menjadi landscape. Nah, 2 halaman ini akan sama-sama menjadi landscape. Ini jika kita menggunakan Ctrl Enter untuk membuka halaman baru. Ya. Jadi gunakan break next page jika kita menginginkan kemudahan dalam mengatur 2 halaman atau 3 halaman atau mungkin 4 halaman dan lain sebagainya. Jika kita memiliki aturan yang berbeda pada setiap halaman, kita gunakan pilihan break next page. Oke. Kemudian yang berikutnya, kita juga nanti bisa mengatur header dan footer yang berbeda-beda. Ya, selain mengatur orientation tadi, kita juga bisa mengatur header dan footer yang berbeda. Kita contohkan misalnya seperti ini. Untuk membuat header, kita masuk ke menu insert,
kemudian kita pilih header atau footer. Misalnya kita isi footernya, kita pilih footer ya, kita pilih misalnya model yang paling bawah ini misalnya ya. Oke, seperti ini. Sekarang kursor ada di halaman kedua. Nih, seperti ini. Section 1, di sini ada section 2. Jadi dua halaman ini memiliki section yang berbeda-beda. Ini jika kita membuka halaman tadi dengan insert next page, bukan control enter. Jadi ada dua section yang berbeda. Jika dengan control enter, maka sectionnya akan sama, itu sama-sama section 1. Oke. Karena ada dua section ini yang berbeda, kita bisa leluasa. Misalnya untuk section 1 kita buatkan di sini footernya misalnya. Nah, misal seperti ini untuk footernya. Kemudian untuk footer section 2, kita coba aktifkan di bawah footer section 2. Nah, ini kan sama ya, apa yang kita ketik di atas juga akan masuk ke footer di halaman kedua. Nah, bagaimana sekarang caranya untuk membuat footer di halaman 2 ini redaksinya berbeda dari halaman 1? Di sini kita lihat ada satu tombol yang menyala, yang highlight di sini, yaitu link to previous. Ini perlu dimatikan, tinggal diklik saja, matikan linknya. Nah, karena linknya sudah mati, maka kita bisa membuat footer yang berbeda untuk halaman 2. Misalnya gini. Oke. Nah, seperti ini. Coba kita close. Nah, jadi kita memiliki footer yang berbeda antara halaman yang pertama dengan halaman yang kedua. Ya. Oke. Nah, ini kelebihannya jika kita menggunakan perintah break next page untuk membuka halaman baru. Ya, jika menggunakan control enter, kita tidak bisa melakukan customisasi seperti ini. Oke, ini contoh dari penggunaan break next page. Ya, demikian tutorial kali ini. Semoga ada manfaatnya. Kita akan ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel Agenda Pembelajaran. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.